6 anggota KKB tewas baku tembak dengan aparat setelah penyerangan di Nduga. Dilansir dari thisway.id, Nduga, sebanyak 6 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB teroris di Kabupaten Nduga, Papua, tewas dalam baku tembak dengan aparat keamanan. Baku tembak tersebut terjadi setelah peristiwa penyerangan kelompok separatis KKB terhadap prajurit TNI dari tim gabungan Satgas Yonif Rider 325 Galuh Taruna dan Kopassus. Terjadinya baku tembak saat satu peleton pasukan resimen Brimob pelopor diterjunkan untuk membantu proses evakuasi terhadap prajurit TNI yang dilaporkan meninggal dunia. Dilaporkan, pasukan Brimob menembak mati setidaknya 6 orang kelompok separatis teroris bersenjata. Namun, ke-6 mayat KKB teroris tersebut berhasil dibawa lari oleh anggota KKB lainnya yang selamat. Informasinya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono langsung terbang ke Papua usai terjadinya kontak senjata antara KKB teroris kepada tim operasi SAR pilot Susi Air di wilayah Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu. Meski demikian, masih belum diinformasikan apakah Smart Operation penanganan KKB Papua telah dimulai seperti yang disampaikan oleh Laksda Julius Wijoyono selaku Kapuspen TNI beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya ke Papua tersebut, Laksamana Yudo Margono selaku Panglima TNI didampingi oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Pangkostrat Letjen Maruli Simanjuntak. Diketahui penembakan pasukan TNI oleh KKB Papua tersebut terjadi pada Sabtu 15 April sore lalu yang menewaskan satu anggota TNI. Laksda Julius menjelaskan bahwa peristiwa penembakan terjadi saat pasukan TNI tengah menyisir wilayah yang diketahui sebagai lokasi penyanderaan dari pilot Susi Air yang diculik oleh KKB Papua. Pada kejadian tersebut, pasukan TNI mendapatkan ditembaki dan mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur setelah terjatuh ke dalam jurang dengan kedalaman 15 meter. Laksda Julius menjelaskan bahwa Panglima TNI juga telah menyampaikan bahwa TNI tidak akan mundur sejengkal pun dalam mempertahankan kedaulatan Papua. Selain itu, Panglima TNI juga memerintahkan dengan tegas agar prajurit untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan tugas. Sedangkan dari informasi yang beredar menyebutkan bahwa dari serangan KKB Papua juga telah menyandera sebanyak 6 personil TNI dan merampas 9 pucuk senjata TNI. Pihak TNI melalui Laksda Julius sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya hingga kemarin, Minggu, masih belum bisa mendapatkan menginformasikan lebih detail tentang kondisi prajurit yang lainnya yang saat ini berada di beberapa lokasi. Hal tersebut dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga pihak TNI masih belum dapat menghubungi personil yang berada di lokasi. Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan mengirimkan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Menurut Laksda Julius sampai pukul 14.03 waktu setempat, pihaknya baru mendapatkan laporan bahwa hanya satu orang yang dikonfirmasi gugur atas serangan KKB Papua atas nama Pratu Miftahul Arifin. Selain Laksda Julius menyampaikan bahwa Panglima TNI mengungkapkan atas operasi militer yang sifatnya Smart Operation, di mana jenis operasi ini dilakukan untuk mengurangi jatuhnya korban.
Strategi operasi ini tidak bisa kami ungkapkan karena sifatnya sangat rahasia, terang Laksda Julius. Laksda Julius juga menjelaskan bahwa saat ini Satgas ini mencoba untuk menyisir mendekati posisi dari para penyandera yang kemudian mendapatkan serangan dari KKB Papua. Kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Puncak, Papua Tengah terlibat kontak tembak dengan aparat TNI Polri. TNI menyebutkan 3 anggota KKB tewas dalam kejadian ini. Kita berhasil melumpuhkan 3 orang anggota KKB pasca penembakan tukang ojek Rabu. Mereka kita lumpuhkan ketika terlihat melalui drone membawa senjata api laras panjang, kata Danrem 173 Praja Vira Braja Brigjen Sriwidodo dilansir Detik Sulsel Kamis. Berdasarkan pengamatan udara, aparat Sriwidodo menyebut terpantau 3 orang membawa senjata api. Personil TNI Polri lalu mengejar sampai ke arah Ilaga. Pasca penembakan, saat itu juga tim gabungan TNI Polri mengejar hingga ke arah jembatan PT Unggul Ilaga, Kabupaten Puncak. Lalu kami melihat melalui drone ada 3 orang anggota KKB membawa senjata api laras panjang, hingga akhirnya kami lumpuhkan, jelasnya. Sriwidodo menyebutkan 1 dari 3 anggota KKB yang tewas teridentifikasi. Anggota KKB tersebut bernama Enius Taboni. Dia menuturkan 2 jenazah lainnya tak dapat teridentifikasi karena usai tewas tertembak, jenazahnya dibawa oleh KKB ke dalam hutan. Dari 3 jenazah anggota KKB, hanya 1 berhasil kami amankan, yakni bernama Enius Taboni, sedangkan 2 jenazah lainnya berhasil dibawa oleh rekannya. Saat ini, jenazah Enius Taboni telah diserahkan kepada pihak keluarganya dan dilakukan tradisi pembakaran, ujarnya. Lebih lanjut, Sri membantai isu bahwa tukang ojek yang tewas ditembak KKB adalah anggota TNI. Dia menegaskan Irwan merupakan tukang ojek asal Sulawesi Selatan. Itu fitnah yang dilakukan oleh KKB untuk membenarkan perbuatan mereka. Mereka menembak masyarakat sipil yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek, pungkasnya. Sebelumnya, diberitakan KKB menembak mati seorang tukang ojek bernama Irwan alias Iwan di Puncak. Korban merupakan perantau asal Sulsel. Sekian informasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.